Selamat datang sahabat Lingkar Madani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pada siang ini. Minggu lalu kita sudah melakukan pelatihan sesi kedua dengan topik crowdfunding donasi berkelanjutan. Kali ini masih dengan narasumber yang sama, yaitu Mas Hafiz Arya dari kitabisa.com. Topik kita siang ini yaitu cara kerja regulation di kitabisa.com. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, aku langsung serahkan ke Mbak Hikmah atau Mbak Ninik selaku moderator. Silakan, Mbak. Iya, makasih banyak Mbak Fahira. Saya mulai ya Mbak ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan pada siang hari ini semua sudah dalam kondisi kenyang. Ini merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya yang juga disampaikan oleh Mas Hafiz Arya ya, yaitu dari kitabisa.com. Jadi minggu lalu kita sudah dikenalkan dengan satu platform begitu ya, yang itu sebetulnya bisa digunakan baik untuk sekali berdonasi yang sifatnya one stop begitu ya, atau juga bisa dilakukan untuk regular donation. Nah, teman-teman sebetulnya untuk yang sustainable atau istilahnya donasi otomatis ya Mas ya, ini memang diarahkan ataupun digunakan untuk dapat mencapai yang namanya sustainable crowdfunding ya, baik itu untuk kebutuhan program maupun kebutuhan organisasi tentunya. Nah, teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang apa itu ataupun bagaimana ya sebetulnya lebih ke how to-nya untuk pada siang hari ini terkait dengan donasi otomatis itu tadi gitu. Nah, mungkin saya juga ada satu hal yang ingin saya remind. Pekan lalu saya ataupun Mas Hafiz juga mengharapkan teman-teman sudah menyiapkan apa itu program yang akan dicobakan gitu ya, akan disimulasikan oleh teman-teman semuanya. Pertama, apa programnya, kemudian yang kedua, siapa yang akan dibantu, dan yang ketiga yaitu adalah bantuannya berupa apa gitu ya. Nah, mungkin berangkat dari tiga hal tersebut, mungkin teman-teman berharap sudah punya paling enggak coret-coretan begitu ya, atau pemikiran kira-kira untuk organisasi kami akan mengusung program apa ya yang bisa kemudian disimulasikan ataupun dipraktikkan dalam kelas pada siang hari ini. Mungkin itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Mas Hafiz Arya untuk menyampaikan materi. Silakan Mas Hafiz Arya. Terima kasih Mbak Nick. Dan selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya nih. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi, kita diskusi lagi untuk ngebahas gimana sih sebenarnya lanjutan dari donasi otomatis ini. Dari program-program yang teman-teman emang udah coba coret-coret tadi kalau bahas Mbak Nick ya. Jadi mungkin aku ngerimain lagi minggu lalu ya. Kita sempat bahas juga kalau ternyata tuh kita bisa kan sebenarnya bang secara open platform gitu ya, semua orang bisa bikin galang dana termasuk teman-teman di sini, dan ada satu fitur yang memang kita coba untuk kembangkan supaya memudahkan teman-teman penggalang dana dan donatur sendiri untuk berdonasi ya, khususnya di sini untuk teman-teman yang galang dana nih bisa dapat donasi secara berkelanjutan gitu. Gimana sih caranya? Nah, sebenarnya di kesempatan kali ini nih salah satu persiapannya emang kita pengen kasih tahu juga apa aja sih galang dana yang sebenarnya boleh, yang nggak boleh, terus apa aja nih yang bisa kita fasilitasi secara platform kita bisa ya, tapi terbatas sifatnya. Nah, dari tiga hal ini, sebelum teman-teman buat program, kayaknya dua poin di atas tuh wajib banget kita tahu lebih lanjut lagi, supaya emang sebelum programnya teman-teman yang udah coba susun, kita pastikan dulu nomor satu dan nomor dua ini sudah bisa kita akomodir secara penggalangan dana di platform kita bisa sendiri. Yang pertama kita akan fokus ya, kita coba ketahui nih apa aja sih galang dana yang sebenarnya tuh dilarang atau secara mutlak tidak difasilitasi oleh kita bisa gitu. Jadi secara open platformnya kita bisa ini kita emang kita bikin community guideline gitu ya untuk orang-orang untuk membatasi
penggalangan dana apa aja sih yang boleh, apa aja yang nggak boleh. Nah, ini adalah contoh case apa aja butir-butir penggalangan dana yang dilarang di Kitabisa nih, teman-teman. Di coba simplified ada 7 poin. Jadi ini yang mungkin praktis cara cara pengerjaan tuh lumayan sering diajukan di Kitabisa, cuma memang kita kokoh sebagai sebuah platform untuk menjamin amanah dari donatur, dan kita juga untuk menaati hukum yang ada ya di Indonesia sendiri gitu. Kita membuat batasan-batasan gitu untuk teman-teman penggalang dana, galang dananya yang bisa tayang yang seperti apa. Nah, yang pertama yang tidak boleh itu untuk kegiatan politik praktis ya. Jadi semua galang dana yang melibatkan atau penggalang untuk dukungan partai tertentu, kandidat tertentu, atau sesimpel bikin acara dengan atasnamakan kelompok partai gitu ya, kita tidak memperbolehkan itu. Jadi nanti pada proses review dari teman-teman di kita bisanya gitu ya, itu dilarang tuh, tidak bisa di-publish. Oke, nah yang kedua ini memang yang memiliki tujuan untuk mengganggu ketertiban umum ya. Sebenarnya secara secara garis besar juga kalau misalkan biasa aja nih teman-teman case bikin acara gitu, bikin event, namun tidak bisa menunjukkan landasan hukum terkait pengumpulan massa, terus izin keramaian dan lain sebagainya, sehingga bisa mengganggu mobilitas masyarakat sekitar gitu ya. Nanti verifikasi di kita bisa juga nggak bisa tuh. Itu mungkin hal yang detail yang perlu disiapkan juga untuk sebelum melangkah lebih jauh bikin galang dana di kita bisanya. Nah, yang ketiga ini menggalang dana tanpa seizin penerima manfaat. Nah, jadi kalau misalkan di kita bisa memang wajib ya, hukum wajib tuh untuk menggalang dana dengan konsen atau izin dari penerima manfaat itu sendiri. Dalam hal ini mungkin kalau misalkan penerima manfaatnya itu masih di bawah umur, atau yang memang menggalang dana untuk lingkungan ya, untuk konservasi flora atau fauna, kan memang tidak bisa langsung izin ke mereka karena memang belum punya kapabilitas. Nah, kita memang minta ada penanggung jawabnya, itu ada PIC atau wali yang memang sudah mintakan izinnya. Jadi semua galang dananya itu nanti pada akhirnya donasi yang terkumpul tuh ada penanggung jawabnya yang memang menjadi pengelola dana dan bertanggung jawab untuk melaporkan update donasinya udah dipakai buat apa aja dan lain sebagainya. Yang keempat ini nggak boleh nih untuk hutang. Jadi segala bentuk pembayaran hutang kita bisa itu tidak bisa digalangkan dana kecuali untuk 2 hal. Jadi yang pertama itu untuk medis, untuk kebutuhan medis, dan yang kedua untuk pendidikan. Nah, kesamaan dari dua poin tersebut adalah untuk medis dan untuk pendidikan selama sifatnya itu langsung dibayarkan kepada lembaga sendiri, dalam hal ini langsung ke rumah sakit atau langsung ke sekolahnya gitu ya, dengan menunjukkan surat tagihan rumah sakit, tagihan SPP, dan uang yang dari kita bisa langsung dibayarkan ke lembaganya, itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk utang piutang personal itu tidak bisa. Dan selanjutnya itu untuk kebutuhan tersier. Ini sebelum adanya community guideline kita susun dengan rapi, memang banyak ya. Jadi belum belum disaring lagi secara secara platform, memang masih berbentuk ya open platform aja, orang bisa bikin galang suka-suka. Nah, itu banyak yang sifatnya mungkin bisa dibilang kebutuhannya tuh tersier gitu ya, kayak untuk liburan. Jadi kebutuhan personal yang memang tidak untuk kebutuhan pokok gitu ya. Jadi kalau waktu sebelum kita lebih ketatin lagi ya, itu lumayan banyak tuh yang untuk kebutuhan beneran, kayak mungkin sifatnya bercanda kali ya. Jadi mereka lucu-lucuan dengan dana, atau bahkan ya beneran serius tapi kebutuhannya untuk kebutuhan yang tersier. Nah, selanjutnya tuh yang kita tidak fasilitasi juga adalah galang dana untuk kepentingan diri sendiri. Ini seperti kebutuhan untuk menikah, mungkin apalagi untuk operasi plastik, yang gitu-gitu kita reject galang dana yang kebutuhannya seperti itu. Dan yang terakhir ini juga yang paling sering terlupakan ya.
oleh para penggalang dana, jadi menggunakan copyright atau IP tanpa izin. Dalam hal ini mungkin mencatut nama sebuah lembaga di luar lembaganya sendiri, atau menggunakan aset dari orang lain gitu ya. Aset dalam artian ya foto, video, atau mengutip berita tanpa link kreditnya. Jadi itu akan langsung kita reject. Jadi tidak bisa menggalang dana dengan aset orang lain tanpa izin. Mungkin kalau misalkan lihat dari gambaran ini, memang kan terlihat ini ya, terlalu banyak part yang enggak kok, kayaknya kita nggak kayak gini-gini. Nah, itu harusnya udah cocok ya, cocok buat teman-teman, karena memang tujuannya dari kita untuk membangun ekosistem tolong-menolong yang memang masih sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan siapapun. Yang kedua adalah galang dana yang kita bisa fasilitasi tapi secara terbatas. Jadi kita bisa. Nah, hal ini memang karena ada beberapa peraturan juga yang mengikat, atau memang ini adalah bagian dari kita untuk menjaga donasinya, atau kita bagian dari kita untuk memudahkan verifikasinya, karena sifatnya galang dana yang ada di sini itu diatur, gitu ya. Jadi yang pertama adalah zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf sendiri sebenarnya diatur oleh pemerintah gitu ya. Jadi badan yang bisa mengumpulkan dana untuk kebutuhan zakat dan wakaf adalah badan yang memang secara legalitas tuh memiliki kebutuhan dan memiliki izin resmi gitu, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi nggak semuanya nih bisa kita akomodir. Terlebih mungkin kalau dari kita bisa sendiri untuk mengakomodir kebutuhan galang dana zakat dan wakaf ini, akan kita hubungi secara langsung. Jadi jika ada permintaan dari teman-teman penggalang dana, ya kita terbuka untuk menjadi mitra gitu ya. Kita bermitra untuk memberikan fasilitas atau memberikan pendampingan untuk pengumpulan dana dan penyalurannya nanti gitu ya. Selanjutnya kurban. Kurban juga kita kita fasilitasi galang dananya, namun secara terbatas karena memang kita bisa sendiri sudah memiliki mitra-mitra yang tetap gitu ya untuk penggalangan dana kurban ini sendiri. Jadi nggak semua penggalangan dana bebas untuk menggalang dana kurban di kita bisa. Itu sebenarnya terjadi juga kalau teman-teman ada program serupa untuk membagikan kurban gitu ya, atau untuk mengorbankan seseorang. Nah, itu kita juga bisa fasilitasi nih. Jadi secara flow nanti akan tetap dibantu oleh tim kita bisa. Nggak yang benar-benar saklek, ini nggak boleh. Atau ini boleh tapi dalam pendampingan kami gitu ya. Hal ini juga terjadi nih, 3 poin lainnya. Jadi secara journey-nya teman-teman nanti kalau misalkan punya program yang implementasinya di luar negeri, terus memfasilitasi bantuan hukum, atau menggalang dana untuk bencana non-alam, itu nanti bisa kita fasilitasi, namun memang secara pengerjaannya tetap akan ada tim kita bisa yang mendampingi. Nah, jadi kalau aku bisa ambil contoh nih, kita pernah bekerja sama untuk membangun masjid di Shizuoka, Jepang. Ya, jadi nanti ada dari tim kami nih yang langsung tektokan dengan partner. Jadi ya kita diskusi lah kebutuhannya apa, terus nanti mau pembangunannya itu kapan, berapa banyak yang dibutuhkan, segala macam. Nah, jadi kita tidak lepas kontrol, karena memang secara investigasi juga kan tim kami masih terbatas, dan memang sekalipun implementasi di luar negeri, itu akan memudahkan kita untuk terus memverifikasi nih galang dananya atau dana yang dipakainya seperti apa. Masuk untuk bantuan hukum dan bencana non alam sendiri, itu juga kita bisa fasilitasi, namun memang kan ada pendampingan yang lebih ketat dari yang kita bisa sendiri. Jika memang dirasa 2 poin tadi galang dana teman-teman udah pas nih dari yang dilarang, udah sesuai sama community guideline, dan nggak galang dana untuk 5 poin ini, sebenarnya ya balik lagi, nggak berhenti nih aku ingetin untuk ya udah berarti programnya langsung aja dibuat dengan harapan
programnya ini sesuai nih dengan visi organisasinya teman-teman dan memang jangka panjang dan paling penting memang tidak merujuk ke satu penerimaan manfaat yang spesifik gitu ya. Karena memang donasi ini akan terus bergulir secara otomatis, akan tetap masuk ke galang dana teman-teman ketika teman-teman mendapatkan donatur yang bersedia untuk melakukan donasi otomatis. Nah, selama donatur tersebut terus-terusan top up saldonya atau masih ada saldonya di rekeningnya, ya donasi akan terus bergulir. Jadi, bisa dipastikan program yang teman-teman buat ini juga jangkanya panjang gitu ya. Nggak fokus di satu waktu tertentu dan tidak fokus ke penerimaan manfaat yang spesifik gitu ya. Jadi bisa terus-terusan dipakai, uangnya terus bisa dikelola secara program dan donatur pun juga akan terus terinfo kalau donasinya terus-terusan dipakai karena sesuai dengan keinginan donatur juga ya. Kayak percaya sama programnya, ini akan terus jalan ya, aku bersedia untuk lanjut berdonasi. Jadi dari part yang tadi programnya udah kita udah dapat nih, kita udah ngantongin satu program yang emang cocok sama concernnya si organisasi, kepeduliannya, dan secara program itu bisa panjang, terus ya penerima manfaatnya luas gitu ya, banyak, dan bisa terus-terusan dibantu. Nah, ini kita juga perlu siapin nih, ada part apa aja sih dokumen yang perlu disiapin kalau kayak gitu selain tadi. Oke, kita udah punya programnya, kita nggak ngelanggar community guideline-nya. Terus selain cerita kita butuh submit apa lagi nih? Apa aja sih dokumen-dokumennya? Ribet apa enggak? Nah, di kita bisa sendiri sebenarnya kita kita untuk ngejaga amanahnya donatur ya, untuk sampai donasi itu beneran impactful dan bisa membantu yang membutuhkan, kita bikin tiga layer verifikasi untuk di kita bisanya sendiri. Nah, jadi yang pertama itu ada verifikasi identitas, yang mana kita verif ya teman-teman sebagai penggalang dana, baik itu individu atau organisasi gitu ya, itu terdaftar apa enggak, beneran beneran ada apa enggak di komunitas atau organisasinya gitu ya. Ini bukan palsu nih gitu ya. Dan yang kedua memang verifikasi galang dana ya. Nah, verifikasi galang dana itu sebenarnya lebih ke tadi. Jadi secara program kita verif nih, kita lakukan assessment verifikasi, tujuannya untuk apa, terus data diri penggalang dananya gimana, terus ada hal yang melanggar apa enggak, itu ada di verifikasi di galang dananya, di halaman galang dana sendiri. Ketika poin satu dan poin 2 sudah direview dan lolos, nah sebelum dananya bisa dicairkan, ya kita akan verifikasi ulang nih pencarian dananya itu untuk apa sih, tujuan rekeningnya itu kemana, dan lain sebagainya. Karena memang ketika galang dana sudah tayang dan sudah ada donasinya, tentunya kan donasinya itu adanya di kita bisa ya. Teman-teman juga ketika mau pakai donasi harus melakukan pencairan ya. Nah itu juga kita lakukan verifikasi nih ya untuk membuktikan ini semuanya sah dan legit gitu. Oke, yang pertama kita masuk ke verifikasi identitas. Sebenarnya verifikasi identitas ini nggak jauh beda dari kalau teman-teman lagi verifikasi mungkin aplikasi-aplikasi lain ya. Seperti ya mungkin seperti GoPay gitu ya, OVO atau bank-bank digital lainnya yang mana memerlukan KTP dan foto selfie pakai KTP ya. Jadi ketika upload foto KTP gitu, kita kan udah pakai sistem eKYC ya. Jadi dia akan mencocokkan nih data yang ada di KTP, data yang teman-teman daftarkan, terus dengan identitas teman-teman yang tertera di kartu KTP teman-teman sendiri. Dan yang ketiga tuh butuh nomor HP aktif untuk kode OTP. Jadi emang tiga ini sebenarnya hal yang mendasar untuk verifikasi identitas di beberapa aplikasi. Nah, namun memang ketika membuat galang dana atas nama lembaga, yayasan ya, atau komunitas gitu, kita butuh dokumen tambahan untuk menjadi syarat legalitas verifikasi akun identitas di kita bisa sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman adalah organisasi atau lembaga yang memiliki landasan hukum gitu ya, jadi kita akan minta upload nomor pokok wajib wajib pajak atau NPWP, atau ya akta aja, aktanya pendirian organisasi, pendirian perusahaan gitu ya.
dengan selfie yang dipegang oleh PIC-nya. Terus gimana kalau ternyata yang galang dana ini komunitas, ya komunitas aja gitu ya, tidak punya landasan hukum gitu. Ya kan, mungkin banyak ya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas, komunitas lari gitu, komunitas motor, yang mereka emang pengen bikin galang dana, pengen melakukan kegiatan sosial selama komunitasnya. Nah, kita juga bisa fasilitasi, hanya saja dokumen tambahannya itu bukan NPWP si komunitas, atau mungkin karena nggak ada juga kan. Nah, kita akan minta mereka untuk melampirkan surat keterangan dari kelurahan gitu ya, dari daerah setempat untuk membuktikan eksistensi si komunitas tersebut. Mungkin kalau misalkan dari komunitas yang basisnya masih di kampus itu bisa minta dari universitasnya atau kayak OSIS gitu ya. Kita minta surat keterangan dari sekolah, dari kepala sekolahnya juga gitu. Ini layer berikutnya, setelah tadi dokumen identitas sudah terverifikasi, kita akan melakukan verifikasi nih di galang dananya. Kita cocokin lagi, ini tuh boleh apa enggak galang dananya dipublish, atau ada cerita yang disturbing kah, atau ya murni melakukan pelanggaran enggak, pelanggaran community guideline yang udah kita buat ya. Di nanti semuanya sih tetap akan dikabari. Jadi mau penggalang dananya terpublish atau tidak terpublish akan tetap dikabari. Kalau tidak bisa dipublish oleh kita bisa, akan ada tim yang menghubungi dan memberitahu alasannya. Sesimpel galang dananya beneran nggak bisa nih yang ini, maksudnya isu ini nggak boleh, atau kalau ada yang sifatnya masih bisa direvisi, akan dikasih tahu butir-butirnya nih, apa aja sih sebenarnya yang harus ditambah, yang harus di take out tuh sebelah mana. Nanti akan langsung dihubungi ke si teman-teman yang buat galang dananya. Ini berikut teknisnya. Jadi teknis buat galang dana di kita bisa sendiri. Nah ini juga berlaku sebenarnya untuk galang dana otomatis ya. Simply galang dana yang dibuat itu sama sebenarnya. Hanya yang akan membedakan nanti tombol donasi otomatisnya dan donasi sekarangnya aja gitu. Ini step by stepnya. Bikin galang dana kita bisa sebenarnya ya udah kita masuk ke aplikasi atau bisa dari browser. Jadi masuk ke kitabisa.com gitu ya. Nggak dari HP, jadi pakai laptop gitu misalnya karena lebih nyaman, layar lebih lebar gitu. Itu juga bisa. Jadi langsung aja masuk ke menu galang dana, lalu akan ada pilihan nih, dua pilihan, teman-teman mau galang dana untuk bantuan medis atau untuk kegiatan yang lain gitu ya. Dari sini teman-teman langsung bisa pilih. Nah ini contohnya adalah yang aku pilih adalah kegiatan bantuan lainnya ya. Nanti akan muncul nih kategori-kategori galang dana apa aja yang biasa dilakukan di kita bisa. Ada bantuan pendidikan, bencana alam, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di tahap ini pastikan teman-teman milih sesuai dengan akad akad galang dana yang ingin ini ya di programnya ya. Soalnya di step ketiga ini akan mempengaruhi formulir teman-teman nanti yang di step 4. Jadi by logic kita akan bertanya sesuai dengan kebutuhan per kategori galang dana yang udah teman-teman pilih. Nah, bagian keempat nih selanjutnya adalah ya akan diminta untuk isi formulir ya. Tadi isinya mungkin tujuan, data diri, penerima manfaatnya siapa, target donasinya berapa lama, lalu diminta isi ceritanya, dan lain sebagainya. Jadi, pastikan di part nomor 3 ini dipilih sesuai dengan akad yang program teman-teman buat. Ya, yang nomor 5 adalah ya nanti akan direview lagi, direview ulang sama tim kita bisa dari data teman-teman yang formulir yang teman-teman isi itu, ini udah layak tayang apa enggak, nanti akan ada tim yang review secara langsung. Ini detail step keempat, jadi formulirnya itu terbagi jadi 7 bagian ya teman-teman ya. Ini yang pertama itu tujuan. Itu tadi aku bilang, jadi ketika teman-teman ngisi kategorinya itu tidak sesuai, nanti mungkin pilihan tujuannya jadi nggak ada juga nih. Jadi dari kami kan akan ada pilihan tujuan donasinya tuh untuk apa. Jadi pastikan di step sebelumnya waktu milih kategorinya tuh udah sesuai karena impact-nya ke sini nih. Jadi teman-teman bisa pilih lagi turunan dari kategori itu teman-teman mau bantu siapa sih sebenarnya. Nah, udah ada pilihannya. Tuh bisa dipilih aja. Nah, yang kedua ini nggak kalah penting nih, data diri. Data diri ini
untuk kebutuhan review galang dananya juga nih. Jadi nanti namanya akan kami samakan sesuai nggak nih sama KTP, nomor HP juga pastikan nomor HP yang aktif karena ini yang dipakai, ini yang akan dihubungi nih oleh tim kita bisa jika tadi ya ada revisi kan secara flow pengerjaan jadinya ketika kita sudah selesai mengisi semuanya lalu ada kesalahan yang minor ntar akan dihubungi oleh tim kita bisa nih untuk diminta revisi galang dananya gitu ya. Nah, ini dimasukkan aja sesuai data diri. Mungkin kalau lembaga ini bisa diisi PIC-nya dulu. Nah, sebagai pengelola galang dananya, ini akan diminta dari PIC-nya dulu ya. Jadi kalau misalkan diisi nama lembaganya langsung kan jadi nggak sesuai dengan kartu identitas yang didaftarkan tadi di awal ya. Ini akun media sosial bisa bisa ditambahkan beberapa. Jadi nggak cuma satu gitu ya. Misal ada Instagram pribadi dan untuk menambah keabsahan gitu ya, nambahin digit, dimasukin juga Instagram lembaganya. Nah, itu boleh juga tuh bisa dilakukan di bagian data diri ini. Next-nya adalah bagian penerima. Jadi ini juga jadi salah satu butir kita untuk jaga donasi ya. Jadi untuk back check lagi tim yang verifikasi, ini penerima manfaatnya siapa sih? Nah, terus tujuan galang dananya tuh bentuk bantuannya akan apa sebenarnya yang mau dibantu gitu ya. Terus lokasinya ada di mana. Nah, berikutnya ketika sudah nih udah tahu nih mau bantu siapa, mau bantu apanya gitu ya, adanya di mana, teman bisa masukin langsung target donasinya. Jadi sebenarnya dari program yang teman-teman buat ini itu berapa sih? Nah, ini diisi dulu aja. Jadi teman-teman bikin kalkulasi sederhana. Mungkin saya ambil gambaran, oh program ini kalau jalan 1 tahun tuh butuh dana 100 juta gitu ya. Nah, teman-teman bisa bisa dibuat mungkin kali dua, kali tiga gitu ya. Dibuat seperti itu dulu aja karena memang donasinya kan kita berharapnya akan terus-terusan berjalan ya. Donasinya akan masuk secara reguler per hari, per bulan, per minggu gitu ya. Secara otomatis dari donatur kita sehingga dana yang teman-teman memang sudah kalkulasikan itu bisa mengcover selama berapa lama gitu ya. Dan galang dananya lamanya galang dana juga sebenarnya diisi dulu aja based on ini karena memang dari kami bisa membantu nih untuk kebutuhan yang jangka panjang dan sifatnya donasi otomatis ini kita akan bikin galang dana ini tanpa batas waktu. Jadi nggak yang terbatas cuma cuma sebulan, cuma 2 bulan gitu ya, atau mungkin cuma setahun, kan jadinya nggak sustain gitu ya. Kalau misalkan ternyata ada donatur teman-teman yang mengaktifkan donasi otomatisnya itu selama sebulan, ya berarti kan donasinya cuma 12 kali gitu ya, selama sebulan itu terus-terusan. Nah, kita tuh pengen secara program juga ini terus-terus berlanjut, jadi donasi yang dikeluarkan oleh donatur itu tidak putus, dan teman-teman pun juga bisa terus-menerus mengelola meskipun galang dananya ini sifatnya open goal gitu ya. Ini terus juga rincian penggunaan dananya. Jadi mungkin bisa dibuat yang kemarin ya. Seperti kemarin ada paket galang dananya berapa gitu misalnya kayak untuk membantu biaya operasional yayasan dan makan anak-anak di pesantren ini gitu. Nah, itu bisa ditulis aja kira-kira butir apa aja yang akan jadi bantuan teman-teman dari galang dana yang udah dibuat ini. Ini adalah isi beberapa form yang sifatnya memang ada di halaman galang dana. Jadi ini akan tampil nih di galang dana teman-teman. Kalau yang tadi, yang 4 sebelumnya memang itu lebih ke untuk kami kurasinya nih, untuk data kami sebagai penguat data kami, bagian verifikasinya. Nah, dari judul ini akan muncul di halaman depan galang dana teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman aware bentuknya galang dana kita bisa itu akan ada halaman covernya, terus ada judulnya gitu ya, ada jumlah donasinya berapa. Dua part ini adalah yang muncul. Nah, jadi ini berikan judul galang dana. Jadi judul galang dana ini ditulis semudah mungkin dimengerti oleh calon donatur kita nih. Jadi tipsnya adalah ya ditulis segamblang aja
nggak perlu yang flourish, nggak perlu yang berbunga-bunga atau rhyming gitu ya. Jadi judulnya tuh clear aja di awal untuk donasi apa galang dana ini untuk apa. Nah, terus link galang dana. Nah, link galang dana ini akan berhubungan dengan link yang teman-teman sebarkan ketika galang dananya memang sudah terpublish gitu, ya, sudah tayang. Untuk tips nulis link galang dana ini, ya pastikan pakai kata-kata yang sangat simple gitu, atau yang mudah diingat gitu ya. Karena balik lagi, galang dana teman-teman itu linknya akan berformat kitabisa.com slash, nah namanya tuh apa. Jadi makin catchy, makin mudah diingat, itu jadi salah satu keuntungan untuk teman-teman sendiri. Jadi program ini tuh jadi gampang diingat gitu ya, secara link galang dananya, karena ini bagian paling esensial ya, orang taunya kalau misalkan mau donasi nih di program teman-teman ya ke link tersebut ya. Nih mirip-mirip username kalau di sosial media. Terus berikutnya upload foto galang dana. Ya, jadi ini adalah foto atau gambar yang akan jadi cover di halaman galang dana teman-teman. Foto ini bentuknya bisa banyak gitu ya. Bisa beneran foto langsung aja gitu ya, tanpa tulisan, atau ya teman-teman bisa edit dulu nih. Jadi ada tulisannya, jadi ada kayak infografisnya sedikit-sedikit, ada ilustrasinya. Nah, itu bisa banget dan memang terbukti efektif juga untuk membantu menggerakkan orang-orang untuk lanjut membaca cerita akhirnya berdonasi. Nah, ya itu dari halaman depannya. Lalu lanjut ke bagian cerita nih. Ini cerita. Nah, ini mungkin langsung ada notes-nya di bagian fiturnya ya. Kenapa cerita itu penting? Karena basically ya, ini adalah salah satu yang bisa kita sampaikan untuk mengajak orang berdonasi gitu ya. Dari cerita yang teman-teman akan tulis, akan sampaikan. Nah, di fitur ini sendiri sebenarnya kita bisa tuh udah bikin ada automation ya. Jadi ketika teman-teman bikin galang dana dan lanjut di formulir cerita ini, ada part-part yang memang bentuknya itu seperti tanya jawab. Jadi kita bisa tuh menuliskan pertanyaan, ntar ada kolom jawabannya apa, teman-teman tinggal jawab aja. Jadi kayak misalkan apa bentuk bantuannya, pada siapa bantuan ini disalurkan, di mana lokasinya, dan lain sebagainya. Nanti di akhir jawaban dari teman-teman yang udah ditulis itu akan langsung jadi satu cerita yang utuh gitu. Fitur itu sebenarnya kami buat untuk memudahkan secara format apa aja sih yang harusnya ditulis nih. Ada bagian, kita memastikan tidak ada bagian yang terlewat gitu ya, info-info penting. Nah, itu di akhir akan langsung jadi satu cerita. Atau ketika teman-teman memang udah punya draft cerita sendiri nih, udah nulis duluan gitu ya, mau langsung pakai cerita itu, bisa di skip tuh yang tadi kolom-kolom pertanyaan, untuk masukkan, untuk copy paste aja cerita yang emang udah teman-teman tulis. Ini salah satu tips ya, aku coba, ini formula yang kita biasa lakukan untuk menulis cerita, coba sharing. Nah, ini nih karena galang dana itu ya udah sifatnya tuh kita mau ngajakin orang, mau menggerakkan orang untuk melakukan kebaikan gitu ya, meyakinkan mereka untuk berdonasi. Biasanya main isunya itu kita nggak akan kita tulis secara naratif, tapi kita akan coba deskripsikan nih. Jadi urgensinya itu bisa langsung terlihat orang, meskipun tanpa foto nih ya. Nih kalau kalau yang contoh yang aku coba tulis ini, sebenarnya isinya adalah udah 20 tahun nih Pondok Pesantren Asuniah kekurangan air. Nah, daripada kita cuma nulis kayak gitu, ya kita bisa coba gambarkan aja seperti apa sih memang keadaannya di sana. Sehingga ketika orang baca pun sudah punya interpretasi masing-masing ya. Jadi sudah terbayang di otaknya, oh kondisinya tuh seperti ini gitu, kondisi separah ini. Nah, dari main ID di atas ya kita coba breakdown nih cara penulisannya ya. Di penulisannya akan jadi seperti ini nih. 20 tahun lebih santri Pondok Pesantren Asuniah mandi hanya sekali dalam sehari. Itu pun dibatasi hanya satu bak kecil aja untuk setiap anak.
Jangankan untuk mandi, berwudu pun masing-masing santri dijatah hanya 1 botol kendi. Nah, dengan kita tulis tambahan detail-detail yang seperti deskriptif, jadi pembaca juga langsung terbayang nih, seperti apa sih kurang airnya, nggak yang menerka-nerka, ini kekurangan air apa karena sumurnya kering, atau musim kemarau atau apa, tapi memang secara kondisinya tuh udah langsung terbayang oleh calon donatur kita gitu ya. Jadi kalau kita bisa bayangin, kita mandi cuma 1 bak kecil aja, terus wudhu cuma cuma boleh pakai 1 kendi gitu ya. Jadi kan akan terbangun ya relationship-nya gitu ya. Kalau kita tuh di rumah mandi biasanya jebar-jebur aja nggak mikirin air, atau kalau wudhu ya tinggal wudhu aja, buka keran, nggak perlu takut airnya habis belum selesai kayak gitu kan. Ini tuh bisa banget dipakai nih caranya untuk penulisan di halaman galang dana. Dan mungkin tambahannya adalah ketika kita sudah mendeskriptifkan ini secara kalimat gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan foto untuk memvalidasi pikiran atau bayangan dari calon donatur kita akan hal yang terjadi di program kita sendiri gitu ya, penerima manfaat sendiri seperti apa kondisinya. Nah, kita bisa validasi dengan tambahkan foto. Ini sebenarnya jadi satu hal yang benar-benar menggerakkan ya. Jadi 2 galang dana berbeda ini jadi salah satu galang dana yang memang powerful gitu sebagai sebuah galang dana yang bermodalkan cerita untuk menggerakkan orang berdonasi. Yang di kanan ini ya adalah galang dana untuk perbaikan jembatan gitu ya di kota Ciamis. Jadi emang kondisinya saat itu udah tidak layak, jadi sudah mungkin bisa dibilang ini bisa jadi bertaruh nyawa kali orang-orang yang lewat sini ya, karena jembatan jembatan gantungnya ini cuma dibuat ya adanya, kondisinya udah lapuk. Nah, tapi masih dipakai karena memang keterbatasan dana dari orang-orang untuk merenovasi jembatan. Ketika kita udah selesai nulis ceritanya, nulis tadi judulnya, kita udah punya gambaran linknya, yang terakhir itu adalah isi formulir ajakan. Jadi ini akan impactful ketika kita nge-share galang dananya. Nanti akan ada tambahan kalimat di sebelum link galang dana teman-teman, itu tulis ajakan singkatnya. Jadi ajakan singkatnya itu kayak, yuk donasi untuk bangun sumur di pondok pesantren supaya santri tidak takut kehabisan air untuk berwudu gitu, untuk menjalankan ibadah. Nah, itu bisa teman-teman di custom aja, ditulis sesuai kebutuhan. Sebenarnya kalaupun ini di skip gitu ya, ini akan tetap muncul tapi ya jadi tidak ngehook gitu ya kata-katanya gitu ya. Kalimatnya tuh ya udah based on default yang kita bisa sediakan. Sampai part ini sebenarnya galang dana teman-teman yang udah dibuat itu udah disubmit dan masuk ke review dari tim kami nih. Nah, ketika pun sudah bisa publish, by default tuh fitur donasi otomatis yang kemarin kita bahas tidak langsung muncul. Karena memang secara fitur kita batasi penggunaannya ke partner-partner kami yang memang punya komitmen untuk terus-menerus menyalurkan bantuannya. Karena donasinya memang akan masuk juga terus-menerus ya, tidak tidak berhenti gitu ya. Nah, secara cara untuk jadi partnernya gimana, cara untuk munculin fitur donasi otomatisnya gimana. Nah, sebenarnya untuk teman-teman yang ada di sini, nanti bisa langsung aja email email ke emailku langsung untuk request gitu ya. Jadi nanti dari teman-teman yang sudah email dan link galang yang sudah tersedia, akan aku langsung hubungkan ke tim kami yang akan bantu assist nih, bantu assist dari fiturnya, mungkin dari nanti bisa brainstorm sedikit dan sedikit soal cara strategi pengelolaannya, strategi marketingnya gitu ya. Jadi itu emang akan ada tim dedicated yang langsung ke teman-teman gitu ya. Ketika memang galangannya sudah tayang, terus mau nih untuk jadi bagian dari fitur donasi otomatis ini sendiri gitu ya, penggalang dana dengan fitur donasi otomatis ini sendiri. Nah, ini layer ketiga. Layer ketiga proses verifikasi dari kami sebagai sebuah platform. Kita akan memverifikasi setiap dana yang mau dicairkan. Dari dana yang sudah kekumpul gitu ya. Terus teman-teman nih sudah ada kebutuhan nih untuk
melakukan pencairan nih. Nah, ada satu step lagi yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk mencairkan dananya. Nah, di yang pertama itu sebenarnya tujuan penggunaan dananya akan apa, terus rekening pencairannya itu mana gitu ya. Ini akan muncul ya. Jadi ini caranya, cara untuk mencairkan dana. Jadi teman-teman akan muncul menu cairkan dana di dashboard teman-teman nanti ya. Ketika campaign yang sudah launching, sudah dapat donasi, nanti akan muncul tombol untuk pencairan dananya sendiri. Jadi langsung aja diklik cairkan dana ini yang ada di sini. Nanti akan diminta untuk biasa isi lagi detailnya nih sebagai kita bisa untuk verifikasi. Kalau bisa dilihat, jadi di bagian paling kiri, paling awal tampilannya akan seperti ini. Jadi akan muncul dana yang dapat dicairkan. Itu ada berapa sih sebenarnya gitu ya. Nanti di detailnya di bawahnya itu akan ada breakdown-nya. Sorry, donasi online-nya ada berapa, donasi offline-nya ada berapa, terus angka yang bisa dicairkan berapa, ada potongan berapa gitu ya. Jadi memang udah clear aja, sehingga yang muncul di atas eh, tampilan teman-teman adalah dana yang bisa dicairkan nih. Nanti selanjutnya bisa langsung masukin aja nih dari jumlah galang dananya mau cairin berapa sih, di input terus ditulis keterangan penggunaan dananya itu untuk apa aja. Nextnya akan ditanya nih, udah punya nota pembayaran atau belum gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan belum, nanti teman-teman akan diminta untuk upload bukti bukti pembayarannya, bukti penggunaan dananya itu di akhir setelah pencairan. Nah, kalau sudah akan diminta dulu untuk upload nih, untuk upload di pembeliannya gitu ya. Kalau skemanya seperti reimburse gitu ya. Teman-teman memang sudah membeli bantuannya, membeli barang-barang yang dibutuhkannya, baru mencairkan dana. Nah, itu kalau udah ada notanya bisa langsung dilampirkan. Tapi kalau belum, bisa dicairkan dulu, baru nanti lakukan eh, update informasinya ya, update informasi soal bukti-bukti pembelanjaannya seperti nota dan lain sebagainya itu di akhir. Nah, selanjutnya adalah isi rekening aja, itu biasa. Jadi rekeningnya itu bisa langsung ke teman-teman atau bisa menambahkan rekening langsung ke penerima manfaat gitu jika memang secara program itu bisa dilakukan gitu ya, seperti seperti galang dana untuk santunan gitu ya, mau langsung ditransfer rekening penerima manfaat juga bisa gitu ya. Sudah, nanti akan ada summary yang muncul sesuai yang teman-teman isi di formulir yang sebelumnya. Ketika sudah ajukan pencairan, nanti akan kami proses, akan kami verifikasi, ya maksimal memang butuh waktu 2 kali 24 jam ya. Itu adalah SLA-nya kami gitu ya. Jadi kami butuh waktu untuk memverifikasi semua data yang sudah dilampirkan oleh teman-teman, sehingga pencairannya bisa langsung kami lakukan ke rekening yang sudah ditulis. Sampai step by step how to-nya dulu, mungkin kita bisa diskusi dulu sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya. Selamat siang. Ya, silakan Mbak Monica. Kami ingin tanya ya, kami dari Yasiwa, kami pernah memulai untuk penggalangan dana melalui Kitab Bisa itu tahun 2017. Dan sebetulnya di tahun 2023 kami sudah sempat mencairkan dana. Tetapi pada saat untuk kan melaporkan ya, setelah kami menggunakan pendanaan itu, kami mau melaporkan. Nah, itu yang tampaknya karena dari Kitab Bisa mungkin pernah memperbaiki sistemnya. Jadi kami berulang kali meskipun juga berkomunikasi dengan Kita Bisa untuk memberikan update tentang penggunaan dananya itu masih belum berhasil. Jadi waktu itu ya sudah, yang penting kami mengirimkan laporan penggunaan dananya, tetapi yang di websitenya itu belum terupdate, belum, informasi penggunaan dana itu belum bisa masuk dalam websitenya. Nah itu ya kebetulan karena kami memang tidak ada orang IT ya, kami hanya belajar-belajar, jadi tampaknya kami memang perlu perlu dibantu betul-betul yang bisa paham apanya yang berubah atau apakah ada yang terblokir karena dari sistem kita bisanya sudah ada perubahan.
status kami masih terverifikasi. Tetapi pada saat kami upload informasinya, ada notifikasi tidak bisa mengupdate. Itu aja mungkin dari pengalaman kami, mungkin nanti kalau bisa dibantu agar itu bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. Makasih Bu Monika. Silakan Mas Hafiz. Ya, Bu Monika. Jadi memang dari kami kalau ada uang yang kayak tadi ya, kampanyenya teman-teman sudah jalan dari 2017, terus kampanyenya kan berakhir gitu ya. Kampanyenya berakhir, namun masih ada dananya, memang kita kita tetap taruh di dompet teman-teman pegalang dana gitu ya. Untuk pencairannya sendiri, tadi sebenarnya sudah sesuai tuh, upload kabar terbaru. Nah, itu baru nanti kita bisa lakukan pencairan lagi. Karena memang dari kami juga harapannya kita tahu dulu nih uang yang kemarin tuh dipakai untuk apa, baru bisa lakukan pencairan berikutnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan tadi ada kendala untuk ini belum bisa ini udah kita coba upload tapi kok nggak muncul, ada perbedaan sistem apa gimana? Nah, kalau dari sistemnya sendiri sebenarnya masih sama aja Bu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencairkan gitu ya, tetap tulis kabar terbaru, atau kalau misalkan memang masih gagal juga bisa hubungi support untuk langkah lebih lanjut, atau nanti coba aku bantu untuk ini ya, untuk bisa terupdate di website ya, karena kan tadi kendalanya sudah berulang kali coba masukin eh, kabar terbarunya sebagai satu syarat untuk pencairan lagi kan. Nah, tapi ada kendala nih, belum bisa muncul-muncul di websitenya. Padahal secara flow tadi udah benar, karena memang mungkin sudah sempat ngobrol atau diskusi juga kali ya kemudian dengan tim kami. Tapi kalau misalkan emang perlu bantuan, nanti boleh di email aja, Bu, tadi kesulitan di mana, ntar galang dananya tuh galang dana yang mana sih, ntar bisa kita coba bantu cek sehingga bisa dikelola lagi nih uangnya, bisa dilanjutkan lagi penyalurannya gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Ya, mungkin nanti boleh itu juga Mas Hafiz share apa emailnya Mas Hafiz ya. Jadi kalau ada kendala yang betul-betul ini ya customize gitu. teknis iya, soalnya kan Teknis perlu betul langsung ya. dibantu kan, iya kalau yang Iya, kayak gitu jadi kadang betul. tuh. Silakan Ibu, Bapak, kakak-kakak semuanya ada yang ingin menanyakan ataupun mengkonfirmasi, silakan. Mungkin aku ya Mas Hafidz, Ya Silakan, silakan. silakan Mas. saya dari Mimika, Papua Tengah. Nah, ini memang terima kasih banyak untuk sudah dilibatkan pada sesi diskusi ini. Sangat tertarik sekali dan sangat membantu sekali untuk bagaimana kita bisa menyerapkan hasil Zoom ini kepada teman-teman dampingan kita ya. Saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Hafidz tadi, masuk kepada tahapan verifikasi identitas, di mana eh, kalau mewakili kelembagaan secara otomatis ada dua hal yang harus dilampirkan tadi ya Mas Hafiz ya, kalau nggak salah nomor Betul, NPWP-nya sama akta ya, betul. sama akta, sama kalau nggak salah foto selfie juga ya. Nah, nah ini aku mau nanya, mohon arahannya Mas Hafiz, apa kalau kalau ini kita gunakan untuk membantu teman-teman di tingkat tapak di kampung-kampung. Nah, sekarang ini kan Kementerian KLHK kan melalui eh, program perhutanan sosial itu kan mereka yang target 12,7 juta hektar. Nah, ini sekarang kan targetnya itu sudah teman-teman ini kan dikasih sekian hektar kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat adat sendiri. Nah, ini dengan jangka 35 tahun. Nah, ini untuk itu eh, mereka kan ditetapkan melalui SK Menteri. Oke, Mereka ini ditetapkan melalui SK Menteri sehingga otomatis mereka tidak mungkin kalau NPWP kita bisa ngurus, namun secara akta kan mereka tidak punya. Mereka hanya sebagai dasarnya itu yaitu SK dari Menteri. Nah, apakah SK Menteri ini bisa jadikan pengganti sebagai dari akta notaris itu, atau
ada hal lain yang harus teman-teman, karena ini kan mereka kan masuk pada lembaga kampung, lembaga desa. Mereka kategorinya lembaga desa di tingkat di desa itu sendiri. Sehingga apakah eh, NPWP dengan SK dari Menteri itu sudah sebagai dasar yang sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan ke Mas Hafiz dan tim, ataukah memang harus ada syarat lain yang harus dari secara legalitas untuk kita harus lengkapi lagi baru kita lampirkan untuk kita upload gitu. Minta Ya, arahannya Mas Hafiz. Terima kasih. Mungkin siap. itu aja. Terima kasih Mas Simon. Salam kenal sebelumnya. Jadi kalau untuk dokumennya, sebenarnya kan kalau dokumen verifikasi kelembagaan itu yang tadi itu sebenarnya adalah opsi ya. Jadi opsinya itu maksudnya baik itu NPWP-nya aja atau aktanya aja gitu ya. Jadi selama teman-teman mungkin punya NPWP gitu, NPWP kelembagaannya yang nggak apa-apa dilampirkan aja. Jadi mungkin SK itu bisa jadi penguat ketika memang ada arahan dari tim yang verifikasi kalau menolak gitu ya kayak ternyata nggak cukup nih datanya nggak cukup legit untuk kita akhirnya verifikasi. Nah itu bisa dijadikan satu tambahan lagi untuk di diunggah gitu ya atau diberikan ke tim verifikasinya karena memang dari kami sebenarnya kan dari segi untuk komunitas yang tidak berbadan hukum aja kita masih masih bisa mengakomodir untuk ya udah kita minta surat keterangan aja, kita minta surat keterangan dari kelurahan bahwa komunitas tersebut ada gitu. Nah apalagi yang teman-teman sendiri udah punya SK gitu, yang mana kan SK-nya dari kementerian juga kan. Nah ya memang secara legalitas itu bisa jadi salah satu penguat sih. Samping tadi memang secara NPWP juga sudah NPWP-nya udah ada gitu ya. Karena memang NPWP dan akta itu adalah dua opsi. Jadi yang salah satunya bisa dilampirkan. Ya, jadi salah satu ya Mas Hafiz ya untuk akte atau NPWP tersebut. Baik, di chatbox sudah ada yang bertanya Mas Hafiz dari Mas Iya, Hasan Hayi ya Mas. Beliau kemarin sudah bikin nih galang dana di Kitabisa, tapi batas waktunya sudah berakhir. Nah, apakah batasan waktu itu bisa diperpanjang katanya? iya, iya. Jadi batas waktu di galang dana sendiri yang udah berakhir gitu ya galang dananya bisa Mas bisa diperpanjang, tapi memang nggak bisa dilakukan dari depan. Jadi kita sebagai pengguna gitu ya, kita nggak bisa masuk ke dashboard kita langsung perpanjang, itu nggak bisa. Namun kita bisa request ke support kitabisa.com gitu, support@kitabisa.com by email, atau hubungi via WhatsApp juga bisa. Nah, kita sampaikan aja kalau galang dana kita ini masih mau lanjut, nanti akan ada pertanyaan lanjutan juga sih. Mungkin pertanyaannya nggak akan jauh dari pertanyaan kenapanya sih. Kenapa lanjut dan seperti tadi ya Bu Monica, ntar diminta bikin update juga tuh Mas di galang dananya. Jadi untuk ngabarin ke donatur-donatur kalau galang dana ini dibuka kembali dan penggunaan dana yang kemarin itu udah dipakai untuk apa aja. Nah, itu sih Mas. Jadi secara perpanjangan durasi itu possible banget dilakukan. Namun sayangnya emang kita nggak bisa kasih akses itu langsung dari pengguna gitu ya. Jadi tetap harus by request ke tim kita bisa karena harus ada assessment lagi gitu dari tim kami. Oke, teman-teman, sementara itu dulu kita akan lanjut ya Mas ya. Silakan Mas Hafiz. Oke, ya kita lanjut ke strategi pengelolaan galang dananya ya. Jadi ini adalah tahap yang biasa kami lakukan ketika galang dana sudah tayang gitu ya. Baik kami sebagai penggalang dana sendiri, jadi kita bisa yang bikin galang dana ya, tim programnya, atau memang ketika kita sudah bekerja sama partner kita, ketika galang dana sudah tayang dan next step-nya apa nih selain kita optimasi sesuai marketing yang kemarin kita sempat bahas di minggu. Jadi ini yang biasa kami lakukan. Jadi kita selalu coba ganti cover campaign ya. Cover campaign secara berkala. Jika memang dirasa kita lagi gunain salah satu angle marketing nih. Sebenarnya kita ada optimasi. Misal kita nggak ads, tapi kontennya isinya tuh galang dana sedekah subuh. Nah, untuk mencapai temen donatur itu tetap relate kan karena dari yang tadinya buka sosmed kena iklan
terus kelempar ke halaman galang dana gitu ya ketika mereka klik. Nah, untuk menjaga tetap berunut, kita tuh biasa nih untuk melakukan modifikasi di halaman cover campaign-nya. Jadi tetap ada relevansi dari konten ke halaman galang dana yang teman-teman buat. Nah, kalau dilihat dari sini ada beberapa angle yang emang biasa kita sering pakai. Dan salah duanya adalah sedekah subuh dan Jumat berkah. Memang jika di look back by data seperti minggu lalu, mostly donasi yang masuk di kita bisa itu akan banyak di jam-jam subuh dan di hari Jumat. Jadi ini adalah dua contoh yang memang bisa kita bilang efektif untuk mengajak calon donatur kita karena mungkin keterlibatan masih relevan lah ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang memang suka dilakukan oleh kebanyakan pengguna kita bisa sendiri. Ini tadi caranya gimana nih ganti cover campaign? Nah, kalau cover campaign ini sendiri sebetulnya nanti akan ada di menu edit di halaman dashboardnya teman-teman gitu ya, dashboard galang dana, kelola galang dananya. Tinggal di-upload aja yang baru, dibuat se-clear mungkin gitu ya, antara tulisan dan foto yang ditampilkan itu bisa memang punya punya relevansi yang pas dan mungkin komposisinya juga diperhatikan juga karena gambar yang pecah, gambar yang ngeblur itu akan jadi itu juga satu satu poin untuk meningkatkan atau menurunkan ke kepercayaan donatur gitu karena mungkin ya gambarnya tidak sesuai gitu ya, tidak terlihat atau terpotong. Nah, mungkin dipastikan aja ini gambar yang digunakan dan wording yang digunakan di cover campaign-nya itu beneran bisa jadi hook untuk calon donatur kita ya akhirnya take action untuk berdonasi gitu. Nah, di sini juga sebenarnya teman-teman bisa tambahin nih karena kita ini related sama donasi otomatis, donasi keberlanjutan tadi, cover campaign-nya bisa dipakai juga untuk dengan keyword-keyword donasi otomatis gitu ya atau sedekah tanpa putus bantu pondok pesantren atau bantu bangun jembatan yang tadi ya. Nah, jadi membubuhkan keyword donasi otomatis atau sedekah tanpa putus gitu ya, baik itu di materi promosi atau di cover campaign ya sebagai pengingat untuk donatur kalau ini tuh programnya berkelanjutan gitu ya. Itu memang sangat disarankan. Yang kedua itu kita akan lakukan penyaluran bantuan itu secara berkala. Jadi ketika kita sudah dapatkan donasi, biasanya kalau langsung hubungin partner tuh, Mas, Mbak, yuk nyalurin donasi yuk. Di satu sisi, secara tampilan produknya kita bisa, jadi ini itu jadi salah satu untuk menaikkan rasa urgensi juga. Karena apa? Karena nanti ketika pada halaman galang dana, di bagian donasi tersedia ini, akan berkurang karena memang sudah dilakukan pencairan ya. Yang kayak tadi misal emang kekumpul donasinya 10 juta, ternyata kita lakukan pencairan 5 juta dan itu kita salurkan. Nanti ketika muncul di donasi tersendiri jadi yang 5 juta bukan secara total donasi terkumpul berapa, tapi dana yang tersedia untuk disalurkan. Nah, ini kita buat seperti ini karena memang ini juga jadi salah satu pengingat juga ya untuk baik untuk user, untuk donatur atau untuk teman-teman. Jadi ini breakdown donasi yang saya punya tuh ada berapa sih sebenarnya? Karena ketika donasinya kekumpul, ini kayak di sini ya, donasi terkumpul 24 miliar gitu ya. Donasi sudah terkumpul 24 miliar, tapi sudah melakukan misal beberapa kali pencairan. Nah, untuk mengingatkan tinggal berapanya kan kita simpan di sini, kita simpan langsung di halaman depannya, di bagian paling atasnya justru. Nah, di sini sebenarnya di rincian penggunaan dana juga terlihat rinciannya dari 24 M ini udah sisa berapa karena sudah melakukan pencairan, karena ada apa segala macam, detailnya sudah di breakdown sebenarnya. Nah, angka yang di sini pun sebenarnya bisa jadi ya salah satu alasan tambahan untuk calon donatur kita langsung take action gitu ya. Karena memang makin sedikit biasanya tuh orang-orang langsung tergerak berdonasi karena kalau secara psikologis kadang tuh sekalian oh donasinya masih banyak ya udah deh jangan yang ke sini deh ininya donasinya karena masih banyak. Nah,
kenapa kita selalu melakukan penyaluran secara eh, berkala, yaitu di samping kita bisa mendapatkan tambahan dokumentasi ya, jadi menaikkan trust juga untuk calon donatur kita, dan kita juga mungkin bisa menaikkan rasa urgensinya nih, karena donasi yang tersedia di sini akan terus berkurang. Jadi kalau ada calon donatur yang masuk, itu bisa lebih tergerak hatinya untuk membantu karena memang secara uang yang terkumpul, yang tersedianya itu tinggal segini gitu, misalnya tinggal tinggal satu kali penyaluran lagi. Jadi itu jadi penting juga. Dan di satu sisi lainnya adalah ya tadi ya, karena tiap penyaluran ini kita bukan branding untuk tiap bantuannya. Nah, itu juga bisa jadi satu materi lagi nih untuk teman-teman, remarketing lagi untuk menyebarkan lagi dengan konten yang angle-nya itu adalah penyaluran bantuan. Jadi secara program ini clear dan legit sudah pernah menyalurkan. Jadi akan lebih memudahkan juga komunikasi ke calon donaturnya nih. Ketika kita memang sudah melakukan penyaluran, dan apalagi penyalurannya itu dilakukan secara berkala ya. Misal ada milestone dari teman-teman ketika donasinya itu sudah terkumpul per 10 juta, itu akan dilakukan penyaluran. Jadi penyalurannya itu sudah bisa terbayangkan oleh donatur kapannya, dan ya jadi salah satu bentuk transparansi juga ke donatur yang memang donasinya itu terus-terusan berkelanjutan gitu ya. Jadi nggak perlu ragu lagi, nih donasi terus tapi kok donasinya nggak disalurin nih, nih cuma ditaruh di kita bisa doang, apa gimana yang gitu-gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tetap melakukan penyaluran terus-terusan, nah itu bisa jadi satu penenang lah, transparansi untuk calon donatur sehingga komitmen mereka bisa terjaga dengan trust yang diberikan oleh kita sebagai penggalang dana. Ini berikutnya juga masih related sama tadi yang penyaluran berkala ya. Penyaluran berkala sudah kita lakukan. Berikutnya adalah kita buat kabar terbaru biasanya. Jadi kabar terbaru ini salah satu fitur yang kalau kita buat, kita isi ya, nanti secara otomatis itu akan langsung masuk ke inbox-nya donatur di aplikasi kita bisa. Nah, jadi kabar terbaru ini kita tulis aja nih, kabar terbaru sebenarnya jadi salah satu bentuk komunikasi kita, bentuk terima kasih kita, dan laporan kita akan dana yang memang telah terkumpul gitu ya. Jadi biasanya ini ada 3 poin, sorry, 3 poin yang biasa kita buat. Jadi ada formulanya ya. Ya, biasanya kita ucapkan dulu terima kasih donatur kalau sudah berdonasi. Jadi penyaluran ini bisa terselenggara karena donasi yang terkumpul. Kasih lihat foto penerima manfaatnya. Lalu kita kasih rincian penggunaan dana yang sebelumnya sudah dicairkan. Jadi secara secara bentuk langsung impactful gitu. Kita kita penggalang dana langsung kirim pesan ke donatur, ke inboxnya donatur secara langsung. Sifatnya apresiatif. Tadi kita say thanks karena udah support program kita. Nah, terus kita kasih update foto penerima manfaatnya. Nanti penerima manfaatnya yang tadinya before-nya seperti apa, after seperti apa, itu juga bisa banget kita lampirkan. Terlebih di akhir kita tampilkan nih rincian dari dana yang kemarin tuh buat apa aja sih. Kasarnya laporan inilah, laporan para donatur kalau uang yang mereka sisihkan, donasi yang mereka kirim ke kita itu butir-butirnya untuk apa aja kita beli. Jadi clear, bener-bener kabar terbaru ini bisa jadi salah satu cara juga nih buat trigger orang, ya udah ini donasinya beneran terus disalurin, ya akan terus bantu deh karena emang secara pengelolaan galang dananya itu rapi, terus transparansinya beneran dijagain. Jadi ya sebagai donatur juga jadi trust gitu kan, akan terus-terusan, ya udah deh kita percayain aja donasinya ke sini. Berikutnya ini yang tadi ya, cara membuat kabar terbaru. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman login terus masuk ke galang dana, nanti akan ada list galang dana teman-teman, dan ini pilih aja, langsung pilih galang dananya yang mana yang mau dikelola. Ketika pencet kelola akan muncul fitur menu-menu yang ada di sini. Terus dipilih aja tulis kabar. Nah,
Nanti ketika diklik bentuknya ya kayak kanvas aja untuk ngetik dan untuk upload gambar. Nah, teman-teman bisa masukkan tadi tuh beberapa kata-kata ya, terima kasih, lah, terus laporan penggunaan dananya seperti apa, masukin foto soal penerima manfaatnya, dan bahkan teman-teman tuh bisa masukin satu button, jadi untuk ajakan orang berdonasi kembali gitu ya. Mungkin dalam hal ini kalau misalkan donatur yang sudah mengaktifkan donasi otomatis, ya bisa kita encourage untuk yuk bantu, misal bantu lebih banyak orangnya gitu ya. Yang tadinya mungkin budgetnya mereka untuk membantu satu anak santri aja, kita ajak yuk bantu lebih banyak, kayak gitu sih. Itu bisa banget. Jadi ntar kabar terbaru yang teman-teman tulis di halaman galeri ini jadi langsung masuk secara personal ke inbox aplikasi. Nah, ini aku coba ngambil study case buat salah satu campaign partner kami yang memang cukup mengandalkan donasi otomatis ini untuk pengumpulan dananya ya. Jadi ini adalah Galang Dana Warteg Yatim. Jadi program untuk berbagi nasi ya, buat untuk yatim dan duafa gitu ya. Baik itu panti asuhan ataupun ke pondok pesantren. Nah, ini kalau dilihat dari yang tadi ya, coba berangkat dari atas, ini cover campaign-nya, dia state-nya langsung clear aja. Jadi ketika orang masuk halaman galang dananya, dia tuh udah langsung kebayang nih, calon donatur langsung kebayang, oh ini tuh buat bagi-bagi makanan untuk anak yatim dan anak duafa pun pada judulnya. Jadi judulnya emang simple and clear banget, nggak yang dibumbui dengan kalimat berima atau kata-kata indah gitu ya. Straight to the point, kita di warteg yatim mau berbagi untuk yatim dan duafa gitu ya. Kalau kita masuk ke halaman ceritanya, partner kami ini lebih memilih untuk menggunakan infografis nih. Jadi ya secara tampilan nggak boring gitu ya. Orang sambil scrolling-scrolling bentuk infografis aja ada gambarnya berwarna gitu ya. Jadi nggak terlalu wordy juga kalimatnya. Dan ini sebenarnya jadi introduction-nya si Warteg Yatim sebagai program, itu adalah program apa gitu ya, untuk bantu siapa. Nah, kalau dari sini jadi ini tuh singkat, padat, dan jelas. Ketika orang datang, misal dari sosial media yang di-upload, dipromo oleh Mas Agus Sukmana ini. Mas Agus promo, terus kelempar ke halaman galang dana, ya udah clear aja. Oh, ternyata Mas Agus tuh punya warteg yatim ya. Ini tuh gerakan bagi-bagi makan untuk anak-anak yatim dan duafa ya. Oke deh, terbantu. Nah, di scroll lagi ke bawah, Mas Agus kemana juga pakai ini nih, pakai strategi paket donasi. Jadi donasi yang tadi yang akan diberikan itu udah dibikin package-package-nya. Ketika mereka mau bantu satu yatim, ya keluarin 25.000. Ketika mau bantu yatim, 100.000. Jadi di akhir nanti ketika mereka take action untuk donasi, ya mereka akan tinggal sesuaikan aja nih sama ada berapa sih budget untuk donasi, atau simple, oh ya kalau bantu satu orang kayak kesedikitan deh, oke deh kita bantu dua orang gitu. Jadi calon donatur kita sendiri tuh udah bisa langsung mengolah, donatur akhirnya mau berdonasi berapa ya, karena emang mereka sudah terbayang nih uang yang dia keluarkan berapa akan bantu berapa orang gitu. Berikutnya adalah kabar terbaru. Jadi kabar terbaru ini tadi aku bilang ini penting banget karena satu sisi kita bisa kembali nyolek donatur kita nih, donatur yang udah setia sama kita, udah berdonasi, kita colek lagi pakai kabar terbaru ini ya, pakai fitur kabar terbaru, karena memang langsung masuk inbox aplikasinya mereka. Jadi ini jadi salah satu cara juga untuk meningkatin trust. Dan kalau dilihat dari halaman kampanyenya Warteg Yatim ini, udah lumayan banyak ya kabar terbaru yang dibuat. Jadi udah sampai ada 200-an karena memang tadi dia kalau kita lihat donasinya itu totalnya juga udah lumayan banyak karena ada 6 miliar. Dengan banyaknya donasi yang masuk dan seringnya melakukan penyaluran dan seringnya mengupdate kabar terbaru, ya ini bisa jadi salah satu cara untuk menjaga
hubungan dan menjaga retentionnya donatur kita ke program yang kita buat. Dan ini detail banget, jadi dari donasi yang dicairkan berapa, jadi berapa paket makanan, ada berapa paket takjil, dan ada operasionalnya tadi ya, war truck, jadi pakai food truck untuk bagi-bagi makanannya, dan ini tuh transparan, jadi semua orang dikasih tahu, semua orang bisa lihat bahwa dana yang dicairkan itu untuk bantu program Warteg Yatim ini untuk apa aja. Dari update kabar terbaru ini, kita olah lagi nih, untuk nggak cuma dilihat oleh donatur yang sudah berdonasi ke kita, tapi kita upload lagi ini ke sosial medianya Warteg Yatim sendiri, ke sosial media yang dipunya. Selain selain tadi bisa nambahin trust ke donatur, ini juga bisa jadi trigger, salah satu trigger untuk orang-orang yang tadinya masih ragu atau tadinya bahkan belum tahu sama program kita. Tapi karena kita ngasih materi gitu ya, ngasih postingan bukti nyata tentang penyaluran program yang kita punya, mungkin yang tadinya masih ragu atau yang tadinya sama sekali nggak tahu, bisa jadi ikutan. Karena movementnya ini sudah berjalan, donasinya banyak, sudah banyak penerima manfaatnya, dan di akhir kita kasih cara mereka untuk gabung. Jadi link donasinya tuh di mana? Jangan ditinggalin aja ketika kita sudah kasih update penyaluran, update bantuan, foto penerima manfaat, ya. Itu tetap di akhir tetap kita ajak lagi nih call to action. Jadi depannya kita bisa bisa ngajak orang yang belum pernah atau yang masih ragu, yang sudah tahu tapi masih ragu untuk berdonasi ke program yang kita punya. Di samping memang kita mengedepankan banget galang dana yang dimiliki oleh partner galang dana lainnya itu untuk melakukan transparansi ya, karena emang jadi salah satu senjata utama kita untuk mendapatkan donasi tambahan. Selain itu adalah memang balik lagi kewajiban kita sebagai penggalang dana di Kita Bisa. Jadi update kabar setiap penyaluran, setiap ada misal nggak cuma penyaluran gitu ya. Misal memang di tengah-tengah kita masih mau ngasih kabar nih kalau tempat yang kita mau bantu lagi ada update apa, misal lagi tiba-tiba ada banjir atau tiba-tiba kenapa, nah itu ditaruh aja di kabar terbaru, dan kalau emang dirasa perlu ditaruh juga di sosial media, karena memang biar jangkauannya makin luas, gak cuma donatur yang ada di Kita Bisa aja nih yang bisa lihat kabar terbaru dari programnya teman-teman, tapi teman-teman follower sosial medianya yayasan atau organisasinya juga tetap terinfo dan terupdate. Itu aja dari aku. Mungkin kita bisa berdiskusi lagi. Jika Ya, ada pertanyaan, silakan. ya, baik. Terima kasih Mas Hafiz atas paparannya. Tadi tuh sebetulnya kalau dalam konteks fundraising, perawatan donatur ya sebetulnya ya Mas Hafiz ya. Jadi memang Iya, betul. nanti udah nyumbang, terus kita mau dikemanain nih katanya gitu. Lagu-lagu zaman dulu tuh ya Betul. mau dibawa kemana katanya hubungan kita. Karena kan donasinya juga panjang kan, Betul, Mbak, apalagi ini sebenarnya. Iya, panjang gitu ya. Jadi memang sangat penting ya di samping membangun hubungan atau interaksi dengan donatur kita itu untuk menciptakan ataupun meningkatkan trustworthy ke kita ya sebagai pengelola dana mereka begitu. betul. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan, ingin mengklarifikasi atau ada yang ingin bertanya lebih jauh, Mbak Nini, maaf sebelum ya. aku izin ya untuk teman-teman foto terlebih Hmm, dahulu sebagai dokumentasi kami. Teman-teman silakan. nyalain kameranya. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semuanya. Silakan dilanjutkan sesi diskusinya bagi teman-teman bisa langsung sharing-sharing juga silakan. Baik, makasih Mbak Fahira untuk dokumentasinya. Materi hari ini sebetulnya sangat menarik ya, karena ini betul-betul
kita diajarin step by stepnya begitu kalau teman-teman ingin masuk mulai menggalang dana, khususnya melalui kitabisa.com begitu. Nah, jadi tadi juga menarik Mas yang apa warteg yatim itu ya. Jadi jadi selain eye catching dalam artian, oke, sekarang ada Mbak Monica kayaknya sudah mulai Fashion. terpancing. Silakan Mbak Monica. Ya, saya mau nanya lagi karena kebanyakan penggalang dana kan tadi seperti itu sasaran pihak yang dibantu kan memang masyarakat ya, kelompok masyarakat. Nah, sementara kami bekerja ini kan untuk aspek lingkungan. Jadi yang sudah kami menggalang dana waktu itu adalah untuk perbaikan habitat bekantan. Jadi dana yang ada untuk kami lakukan penanaman pohon pakan bekantan karena memang habitatnya memang sudah mengalami degradasi. Nah, sebagai penerima manfaatnya kan berarti lingkungan ya. Nah, itu Betul, Mbak. artinya dalam kami memberikan update juga memang sedikit berbeda nih. Jadi yang lalu kan yang kami laporkan misalnya ya dana itu kami gunakan untuk pembelian stek dan biaya penanaman. Begitu. Memang bahwa secara tidak langsung yang menerima manfaat juga nelayan yang mencari ikan di sekitar habitat bekantan. Tapi dalam hal ini yang menjadi penerima manfaat langsung sebetulnya ya bekantan ya yang sudah kekurangan makan begitu. Nah, itu bagaimana tuh dalam arti kalau di situ kan siapa penerima manfaatnya kalau ya mungkin gimana itu. Ya, ya memang isu hewan dan lingkungan tuh jadi salah satu yang selalu menarik buat aku pribadi ya di Kita Bisa sendiri ya. Karena sebelumnya juga sempat sempat bikin project lah sama teman-teman di Kita Bisa, kita bikin namanya Teman Hewan. Nah, kita tuh biasanya fokus kalau untuk update kabarnya. Jadi penerimaan manfaatnya kita tuh lebih ke share impact aja sih, Mbak. Karena memang ya balik lagi ya. Pun kalau misalkan kemarin ya kita let's say campaign aku tuh kemarin reboisasi, kita nanam pohon, ya udah kan nggak nggak besoknya langsung tiba-tiba rimbun, tiba-tiba nggak pemanasan global. Nah, cuma memang yang bisa kita sajikan ke para donatur adalah impact-nya ke depannya. Jadi, kalau aku biasanya coba pakai angle kayak, oke, dari donasi ini kekumpul sekian bibit pohon yang mana nantinya akan bisa nge-cover sekian area. Nah, tadi sebenarnya bisa disampaikan juga tuh kayak selain buat bekantan ya, impact lain ya bahkan ada yang untuk nelayan gitu. Selain secara ekosistem, selain memang kita secara gamblang program ini untuk konservasi bekantan, nah ternyata yang bisa nikmatin juga ada loh rakyat di sekitar, masyarakat yang memang jadi nelayan, jadi bisa terus dapat ikan karena memang ekosistemnya jadi lebih baik. Nah, aku kalau misalkan dengan teman-teman di Kita Bisa untuk campaign hewan dan lingkungan, biasanya kita pakai cara penyampaiannya seperti itu. Jadi karena impact-nya ini jangka panjang dan mostly sebenarnya dengan galang dana untuk hewan dan lingkungan ini biasanya itu donaturnya itu juga sudah terfilter tuh. Memang yang concernnya sama lingkungan. Jadi dengan analogi atau dengan penyampaian impact communication yang seperti tadi itu sudah ini Mbak sudah cukup untuk kita menyampaikan gitu ya kabar terbarunya. Mungkin akan berbeda lagi kalau ternyata untuk hewan tapi hewannya kayak per ekor. Misal sterilisasi kucing liar gitu ya. Nah, kan itu kan bisa bisa pakai angka kayak uang yang kita cairkan bisa untuk berapa puluh hewan liar sudah kita rescue, sudah kita steril. Nah, tapi beda nih sama penanaman bakau atau kayak tanam pohon reboisasi hutan kayak gitu-gitu kan udah kita simply ya nggak bisa langsung bilang ada 1.000 bit pohon, seribunya akan jadi bisa jadi enggak. Tapi apa sih upaya dari ini tuh adalah bentuk upaya dari apa sehingga di masa
mendatangnya akan menjadi seperti apa. Biasanya kita pakai penyampaian yang kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih penjelasannya. Iya, jadi ternyata itu juga kan Bu, didukung juga ya Bu ya. Maksudnya kadang kita juga waktu kalau mau mulai melakukan fundraising itu, ini ya Mas, punya kekhawatiran-kekhawatiran atau istilahnya Mm-mm. dalam psikologi itu blocking gitu ya. Nanti Ya, itu blok kira-kira gitu. didukung nggak ya gitu, ini kan bukan buat orang gitu. Dan Mm-mm. seterusnya. Jadi cuman kita seringkali berkelakar juga sama teman-teman. Itu teman-teman WWF itu kan jualan pada jualannya wah katanya Iya, ternyata banyak juga loh pendukungnya katanya gitu. Jadi dengan demikian betul. teman-teman yang bergerak di bidang ini konservasi maupun di lingkungan ini bisa lebih optimis begitu. Baik, Mm-mm. silakan Betul. teman-teman. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ayo Mbak Monica teman-teman. tadi daerah mana, Mbak? Nah, gitu dong, nanya. Bu Monika? Ya, Kami di silakan. Kalimantan Timur, di Oh, Kaltim. Kabupaten Kutai Timur. Timur. Kutim. Ya, jadi kami memang mendorong untuk pengelolaan lahan basah Mesangat-Sui Mm-mm. yang menjadi habitat bagi ya Bekantan. bekantan dan buaya badas yang Mm. statusnya critical endangered. Begitu. Mm. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Ya. makasih juga Bu Monika. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin sharing, ingin bertanya? Iya, jadi nanti jika teman-teman emang udah punya programnya tadi ya, udah Ya. drafting, udah coba bikin galang dana, terus udah dapat linknya, udah lolos reviewnya, ya tadi aku coba cantumin emailku di akhir, karena memang tadi ya balik lagi fitur donasi otomatis ini nggak ada pilihannya dari depan, dari segi fitur untuk calon pegalang dana tuh nggak bisa langsung nyalain sendiri, jadi tetap harus ada pendampingan dari tim kita bisa, karena memang nanti biar aku teruskan aja nih ke tim kayak tolong bantu nih ada part kita dari teman-teman Lingkar Madani yang emang mau nih ngerjain donasi otomatis, nanti biar mereka yang bantu ke teman-teman langsung. Oke, mungkin boleh di-sharing emailnya Mas Hafiz. Jadi nanti teman-teman paling tidak sudah punya kontak begitu ya. Nanti masalah-masalah teknis meskipun teman-teman sebetulnya bisa dicoba dan sesimpel itu sebetulnya untuk untuk mulai masuk menggalang dana di Kita Bisa. Hanya saja memang tadi perlu sense of language aja ya Mas ya. Jadi kalau kita apa yang mungkin belum terbiasa menggalang dana secara digital gitu atau yang melalui crowdfunding seperti ini, mungkin bahasa-bahasanya nanti bisa dibantu diperhalus atau Betul. bagaimana kemudian bisa kata-kata ataupun kalimat yang kita gunakan itu bisa grab the donators gitu ya. Jadi apa bisa apa ya mempan lah gitu. Ini Mm-mm. bahasa bahasa yang digunakan juga lebih kena begitu untuk apa para donatur kita, calon donatur kita. Mbak, Bagaimana teman? pertanyaan satu lagi. Ah ya, silakan silakan. Banyak tanya. Nanti Gak apa-apa. kalau pasca ini, tadi Hmm. Mas Habib bilang kan nanti bisa dibantu ya. Nah, itu apakah seperti yang program lain, kami harus apply ke Lingkar Madani atau gimana ya? Kalau untuk secara eh, project di galang dana langsung ke kita bisa aja nggak apa ntar bisa di email saya ininya detailnya. Jadi ketika sudah pengajuan terus sudah diterima oleh tim verifikasinya kita bisa nanti boleh langsung di email ke saya aja. Nanti coba saya assign ke tim ketika untuk donasi otomatis ini akan dipegang oleh tim jadi secara langsung gitu. Oke, baik. Mungkin itu saja, Mas Hafiz. Ada closing, Oh, silakan sebelum kita ya. tutup. Terima kasih nih buat teman-teman atas waktunya, atas diskusinya ya. Jadi kebayang juga karena memang beberapa dari teman-teman memang sudah pernah melakukan galang dana jadi kita bisa. Cuma memang ada satu fitur yang kita harap ini bukan cuma jadi problem solver buat para donatur yang mana mereka punya habit donasi terus-terusan, tapi ini juga jadi salah satu
fitur untuk ngebantu teman-teman yang sedang ngumpulin uang untuk program gitu ya. Jadi untuk fundraise-nya bisa jadi lebih efektif karena effort yang dilakukan secara mendapatkan donatur itu kurang lebih sama. Hanya saja bisa kita tweak, kita geser ke donasi yang terus-terusan bisa bergulir. Itu sih paling. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Baik, sengaja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Hafiz Arya. Kita berikan aplaus ya kepada Mas Hafiz, teman-teman semuanya. Sekali lagi apresiasi kami kepada Mas Hafiz dan juga teman-teman yang sudah sampai sore hari ini membersamai diskusi kita, training kita. Semoga materi-materi dari awal ya sampai hari ini itu memberikan tambahan kapasitas, memberikan tambahan pengetahuan dan juga sharing pengalaman bersama untuk kita mulai mencoba begitu ya dalam konteks digital fundraising ini. Memang tidak ada yang semudah, seringan, secepat, seinstan itu, tetapi proses ini bisa dilakukan, bisa dibantu, kita bisa dukung bersama-sama. Akhir kata dari saya menghaturkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk melakukan fundraising. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hafiz dan Mbak Nini atas pemaparannya hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti pelatihan pada hari ini. Kalau gitu, selamat istirahat teman-teman. Ya, Terima terima kasih kasih Mbak banyak. Fahri. Terima Selamat kasih sore banyak Bunda semua. Papua. Hormat.